Selamat pagi, Shalom. Doa dan harapan kita semua ada dalam keadaan sehat, jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dalam renungan pagi di hari Jumat 12 Juni 2026. Siapkan hati, marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami kembali bersyukur untuk hari baru ini. Kau beri kami napas kehidupan, kami percaya Tuhan sudah punya rencana untuk setiap diri kami. Agar hari ini kami nikmati, kami jalani dengan rasa tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati, firman Tuhan hari ini lanjutan dari kitab Kejadian. Hari ini di Kejadian 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membaca di ayat 1 sampai 4, demikian firman-Nya. Abraham sudah tua dan lanjut usia. Ia diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang tertua di rumahnya, yang diberi kuasa atas segala miliknya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah semesta langit dan bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara anak perempuan orang Kanaan yang di antaranya aku tinggal. Tetapi engkau harus pergi ke negeri asalku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Amin. Jemaat Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema di pasal 24 ini, Ribka menjadi istri Ishak. Tapi lanjutan dari tema besar kita yang saya sampaikan kemarin, pegang teguh janji Allah di tengah ketidakpastian. Hari ini sebagai subtema melangkah dalam kesetiaan karena rencana Allah. Ini bahagian dari memegang teguh, melangkah dalam kesetiaan dan rencana Allah. Memegang teguh. Ketika hidup Abraham adalah sudah tua. Sebuah perjalanan iman yang luar biasa. Kita mengenal Abraham sebagai bapa orang beriman. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa iman tidak hanya diuji saat kita menerima janji Tuhan, melainkan juga saat kita harus meneruskan janji itu kepada generasi berikutnya, kepada keturunan kita. Memasuki pasal 24, Abram sudah tua dan lanjut umurnya, sementara Sarah istrinya telah meninggal dunia pada waktu itu. Abraham tahu bahwa waktunya di dunia tidak lama lagi, tapi ada satu hal besar yang masih mengganjal hatinya. Ishak, anak perjanjian itu, belum menikah. Lalu, bagaimana caranya Abraham mencari pasangan hidup untuk Ishak? Langkah-langkah yang diambil Abraham dalam perikop ini sangat jelas, memberikan kita sebuah blueprint yang sangat jelas. Blueprint rohani daripada Abraham tentang bagaimana kita harus hidup, mengambil keputusan dan mempercayai Allah di tengah masa-masa transisi dan ketidakpastian. Mengapa demikian? Kita perhatikan. Saya membahas secara umum ayat 1 sampai ayat yang keempat, jemaat yang diberkati. Sesungguhnya pada saat itu Tuhan memberkati budaknya, budak yang bersama-sama dengan Abraham pada saat itu. Jadi ini latar belakang mengapa Abraham merasa urgent untuk mengutus hambanya yang paling tua, yaitu si Eliezer tentunya. Eliezer pergi ke tanah kelahirannya untuk mencari pasangan hidup yang sepadan dengan Ishak, agar garis keturunan yang diberkati ini tetap diberkati, tetap terjaga. Ada sebuah komitmen pada diri Abraham untuk kekudusan identitas ilahi harus tetap dijaga. Mengapa Abraham begitu keras melarang hambanya mengambil istri untuk Ishak dari orang Kanaan? Apakah ini bicara tentang rasisme atau suku ya Bapak Ibu? Ternyata tidak, sama sekali bukan. Ini adalah masalah iman dan spiritualitas. Orang Kanaan adalah bangsa yang menyembah berhala dan hidup dalam kefasikan. Abraham tahu jika Ishak menikah dengan orang Kanaan, iman Ishak dan garis keturunan perjanjian bisa bergeser dari
dari Tuhan yang harusnya menjadi berkat untuk seluruh keturunan Abraham. Jadi kita belajar pada bagian ini dalam mengambil keputusan besar, apakah pasangan hidup, bisnis, karir, untuk menantu bagi anak-anak kita, berdiskusi dengan anak-anak kita. Standar kita tidak boleh diturunkan demi kenyamanan materi. Saya ulang, standar kita tidak boleh diturunkan demi kenyamanan materi atau demi tuntutan zaman. Kita harus menjaga kekudusan komitmen kita kepada Tuhan. Ini sangat penting. Jadi iman menolak jalan pintas. Supaya enggak ribet tinggal di Kanaan, tidak apa-apa harusnya mengambil perempuan Kanaan. Tapi iman menolak jalan pintas. Hamba Abraham sebenarnya berpikir egois, bagaimana kalau si wanita tidak mau ikut ke Kanaan? Bukankah lebih mudah kalau Ishak saja yang dibawa pindah ke sana? Itu waktu itu pertanyaan Eliezer. Jawab Abraham sama keras, Jangan. Karena Allah memanggil Abraham keluar dari negeri leluhurnya untuk mendiami tanah Kanaan. Membawa Ishak kembali ke sana berarti melangkah mundur dari rencana Allah. Abraham menolak jalan pintas yang mengkompromikan visi Allah demi sebuah kemudahan. Sangat indah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Jemaat yang diberkati, kalau kita baca ini secara utuh, kisah ini diakhiri dengan hamba Abraham yang meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham dan bersumpah. Sebuah tanda komitmen total untuk melakukan kehendak tuannya yang selaras dengan kehendak Tuhan. Mari kita bersama miliki hati seperti hamba ini, taat dan setia pada tugas. Dan mari kita miliki iman seperti Abraham, tegas pada prinsip, menolak kompromi, dan percaya penuh pada kedaulatan Allah di dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita setia menjaga kesetiaan kita, jemaat terkasih, maka Allah pasti akan setia mengerjakan bagiannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu sudah kami dengarkan. Terpuji termulialah Engkau Allah yang memberkati kehidupan kami lewat firman-Mu pada hari ini. Tolonglah kami ya Bapa ketika kami mengerti kebenaran firman-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Segala aktivitas sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu, Tuhan yang menolong dan memberkati kami, supaya setiap yang kami pikirkan dan kami kerjakan berkenan bagi Tuhan. Kami bawa seluruhnya Tuhan untuk pelayanan kami di GMI Kanan Medan Selatan. Seluruh bentuk pelayanan, mulai dari persekutuan renungan pagi dan doa pagi, kegiatan seksi, kunjungan pastoral, ibadah kelompok sel, ibadah minggu, seluruh yang kami lakukan. Biarlah itu menjadi sebuah wadah yang kami pakai untuk bertumbuh bersama di dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kami menaikkan syukur kepadamu, ada jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran kami bawa kepadamu Tuhan untuk anak kami Joseph Tambunan. Hari ini genap usianya 17 tahun. Bapa berkatilah anak kami ini sebagai orang muda, berkati masa depannya, berkati kesehatannya, harapan dan cita-citanya kami taruh di tangan Tuhan, supaya dia menjadi anak yang sukses, yang berkemenangan di dalam Engkau. Bapa, kami bawa terus jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, seluruhnya mereka. Amang Arifin Nababan, Inang Nyonya Sitorus, Inang Hinsa Buru Tambunan, Inang Opung Sipra Panggabean, Amang Inang Kevin Boru Hutauruk, Nyonya Hutapea Boru Siahaan. Tuhan berkatilah mereka dalam proses pengobatannya. Apapun upaya yang dilakukan medis, Tuhan berkati, jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.